Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Mohon maaf Bu, di sini saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Ibu. Menurut Ibu, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid selama ini Bu? Mohon penjelasannya. Pada kenyataannya seluruh guru itu melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oh iya Bu, terima kasih. Bisakah Ibu memberikan satu contoh aja seperti apa pembelajaran yang berpusat pada murid Bu? Contohnya seperti materi bahasa Inggris. Oh iya Bu. Dan dia dipusatkan pada murid, semua murid itu berperan aktif. Oh iya benar Bu. Jadi murid-murid itu semuanya berperan aktif ya Bu? Ya, berperan aktif. Iya, Misalnya bahasa Inggris. Iya benar Bu. Misalnya salah satu contohnya. Apalagi sama olahraga ya Bu? Ya, olahraga. Sangat membantu ya Bu. Sangat dipusatkan kepada murid. Iya benar. Nah lanjut ke pertanyaan yang kedua Bu. Apakah ada tantangan Bu bagi guru-guru selama ini menjalankan berpusat pada murid ini Bu? Ada tantangan, pertama-tama itu dari segi alat penunjang pembelajaran. Nah, itu sangat kurang. Misalnya alat-alat peraga. Oh iya Bu. Nah, itu kurang. Oh iya. Jadi di sana guru itu dituntut untuk menciptakan alat peraga yang bisa digunakan di sekitar, Iya benar Bu. di sekitarnya, di sekitar lingkungan sekolah maksudnya. Oh. Karena ada yang kurang. Iya. Oh begitu ya Bu. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah apakah suasana gotong royong pembelajaran telah diterapkan? Maksudnya begini Bu. Apakah selama ini suasana gotong royong pembelajaran telah diterapkan di sekolah kita Bu? Artinya saling kerjasama. Ya, pada kenyataannya memang dilaksanakan gotong royong, saling kerjasama antara materi satu misalnya dengan materi yang lain, saling interaksi. Iya benar Bu. Ya. Jadi guru-guru kita di sini semuanya saling tolong menolong ya Bu. Iya benar Bu. Ini ada lagi Bu. Kira-kira praktik baik yang dilaksanakan selama ini akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid ya Bu? Iya, dilaksanakan. Kita akan usahakan melaksanakannya, istilahnya meningkatkan yang sudah ada. Iya, artinya mengembangkan yang sudah ada ya Bu? Ya betul Bu. Apa saja sumber daya yang telah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Kira-kira apa nih Bu sumber dayanya? Kita banyak ya Bu yang mempunyai seperti LCD ya Bu. Iya. Untuk menunjang pembelajaran. Iya, laptop. Tinggi, laptop lengkap sudah ya Bu. Ya. Kita juga yang mempunyai WiFi ya Bu. Iya. Iya. Tinggi. Nanti juga minta izin menyesuaikan visi sekolah kita mengenai teknologi Bu. Iya. Jadi nanti membiasakan anak-anak itu mengetik komputer di lab Bu. Iya. Iya. Nah, untuk sementara ini kan di pemasangan paling IndiHome kan sudah sampai di daerah sana. Oh iya benar Bu. Nah, jadi kita usahakan untuk memasang IndiHome di lab bahasa. Oh iya ya. Wah mantap Bu. Iya. Pertanyaan yang terakhir Bu. Upaya apa sajakah yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik Bu? Upayanya salah satu itu misalnya membimbing anak secara individu. Iya. Nah, di mana kita melihat di mana anak, titik kelemahan anak itu di mana, itu dilihat. Nah, jadi kalau mengetahui titik kelemahan anak itu di mana, kita melihat itu kita bisa membimbing siswa itu secara individual. Salah satunya. Iya benar Bu. Atau secara berkelompok. Iya. Bisa. Nah, ini masih ada lagi Bu. Apa harapan Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang Bu? Harapan Ibu? Ya, harapan saya selaku penanggung jawab itu lebih meningkatnya setiap tahun. Oh iya Bu. Baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya di dalam bidang pembelajaran. Oh iya Bu.
Oh, mungkin itu saja Bu yang dapat saya berpertanyaan kepada Ibu. Mohon maaf jika ada salah. Nah, jadi dalam pertanyaan Ibu nanti saya akan membentuk komunitas praktisi di sekolah ini, terdiri dari guru-guru, mungkin semua guru ya. Dan saya juga mohon bimbingannya kepada Ibu seandainya nanti ada gerakan-gerakan yang tidak enak dilihat. Mohon teguran ya Bu. Ya, kita sama-sama. Iya Bu. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Ya. Pemerintah jadi diusahakan membantu, Benar Bu. istilahnya sebatas kemampuan sekolah itu. Iya benar Bu. Kita tidak bisa terlalu menuntut banyak, istilahnya kita nih di sini satpam sangat kurang, Benar. alat peraga kurang, malah Sedikit. sedikit dia yang ada, biar ada alat IPA cuma alat biologi aja, Iya. labnya berada, banyak kan. Banyak orang Dan terbang. bahasa itu kan harusnya kita dapat alat lagi kan itu sudah lawas 2015. Itu kan harusnya dapat lagi kan kededak. Istilahnya Tinggi. kita mandiri, kita usaha. Benar. Kayak yang sekolah SMP, segala IndiHome nih, gimana kah istilahnya cara membagi duit yang ada Tinggi Bu. itu aja. Demi kesejahteraan sekolah ya Bu. Ini IndiHome tuh sampai napa kalinya sudah dihubungi Pak As masuk ke sini. Utamanya di lab sana dulu. Oh Tinggi. Jadi jar Bapak kalau kena kita jar ANBK di sekolahan aja. Memang Pak As. Tinggi. Pakai ini gitu sebelum hendak sanggup jas ini pakai ini asal yang lain dimatikan jar sedin. Yang ke HP ini dimatikan Bu. Fokus ke aja. Ke satu Tinggi. permasalahan kuat ya di sini. Tinggi. Pokoknya Pak As bisa anak kawan-kawan yang lain. Tinggi. Pak As ini di samping duitnya yang mau minjam. Tinggi kasihan coba. Yang sudah. Pokoknya 2 bulan ini bergantian tukang kami berdua. Tinggi. Kalau ada Pak tolong ya di sini. Tinggi. Udah bagaimana kena dianggarkan mau diarpas masalah Tinggi. biaya operasional yang berpenggerak. Oke. Ya. Ya, selamat pagi Pak Mulkan. Selamat pagi Pak Rahim. Iya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi Pak Mulkan. Semoga kita dilindungi dari bahaya dan mara bahaya penyakit ya Pak Mulkan. Amin ya Rabbal Pak Mulkan sehat pada hari ini? Alamin. Alhamdulillah sudah sehat Pak. Alhamdulillah. Di sini kita bertemu lagi Pak Mulkan. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Mulkan. Menurut Bapak, apakah di sekolah kita ini atau program sekolah kita ini telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, atau Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Silakan Pak. Kalau pendapat saya pribadi Pak, kalau secara umum kayaknya masih belum bisa dikatakan pendidikan pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau peserta didik Pak. Karena kita lihat untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu lumayan sulit untuk untuk dilaksanakan, karena banyak faktor-faktor yang pendukung yang perlu kita lakukan dulu agar bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Bagi saya sendiri juga Pak agak sulit gitu menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu, karena menurut saya itu hal pertama yang perlu, modal pertama untuk pelaksanaan pembelajaran seperti itu memang harus dari gurunya dulu Pak. Dari gurunya itu benar-benar menguasai pedagogiknya, menguasai profesionalismenya juga. Kemudian di antara dari kemampuan pedagogik itu yaitu
mengetahui peserta didik, karakteristik peserta didik bagaimana. Setelah bisa mengenal seluk-beluk peserta didik, baru kita bisa menerapkan apa strategi atau metode yang cocok kepada peserta didik tersebut, Pak. Jadi saya sendiri masih agak sulit gitu menerapkan pembelajaran yang berpusat peserta didik. Nah, dalam pembelajaran yang berpihak pada murid tadi, bolehkah Bapak memberikan contohnya satu aja, Pak? Pembelajaran berpusat peserta didik itu ya, Pak? Iya, pada murid tadi. Berikan contoh satu aja, Pak. Saya sebagai guru bahasa Inggris, Pak, dalam pembelajaran bahasa Inggris itu biasanya percakapan atau conversation dalam bahasa Inggris, atau role play atau bermain peran. Nah, itu saya kira termasuk salah satu pembelajaran yang cukup memberikan kepada peserta didik keleluasaan dalam belajar bahasa Inggris. Iya, terima kasih, Pak. Itu adalah awal pertanyaan kita pada hari ini. Sebenarnya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Itu pembelajaran di mana kita melihat karakter anak itu yang sangat berbeda-beda dan keberagamannya juga beda. Ada suku, ada budaya yang sangat berbeda-beda. Nah, dari perbedaan anak-anak itu kita bisa mampu mengetahui sampai di mana minat dan bakatnya. Misalnya nih, Pak, anak ini menyukai olahraga. Terkadang di akademiknya rendah, tapi di bidang kegiatan olahraganya anak-anak ini tinggi, Pak. Memang seperti itu. Cuma kita mengarahkan ke arah mana anak ini yang lebih berperan tingginya, Pak. Misalnya dia lebih suka olahraga, oke, anak ini kita arahkan ke olahraga aja, Pak. Artinya anak ini merdeka belajar, dia mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Tidak harus juga kita memaksakan dia harus bisa, enggak, Pak. Cuma kita mengarahkan kemana bakat dan minat dan keterampilannya, karena anak-anak ini berbeda-beda, Pak. Apalagi di kalangan kita ini ada sukunya berbeda-beda juga, Pak. Ada suku Dayak Mayan dan ada juga suku Banjar. Nah, dari perbedaan ini akan terlihat keunikan anak-anak itu, Pak. Keunikan dalam berbahasa maupun dalam berbicara. Nah, di sini saya sampaikan kepada Bapak harus tetap bersemangat dalam pembelajaran berpihak pada anak. Setuju, Pak? Ya, setuju, Pak. Iya, terima kasih ya, Pak. Nah, sekarang ada namanya pertanyaan yang kedua, Pak. Ini mohon maaf ya, Pak, tanya terus. Silakan aja. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid? Tantangannya itu apa sih, Pak? Sebutkan 1 atau 2, 3 aja. Tantangannya itu kayaknya dari kita sendiri dulu ya, Pak. Iya, benar. Kita harus benar-benar menguasai atau memahami karakteristik peserta didik. Kemudian juga kita bisa melakukan apa istilahnya itu komunikasi yang baik dengan peserta didik. Itu juga perlu juga, Pak. Kita sebagai guru memfasilitasi mereka bagaimana cara mereka belajar dengan nyaman gitu, Pak. Mungkin itu yang tantangan terberatnya. Kalau 2 itu bisa kita laksanakan dengan baik, kayaknya itu akan jauh lebih mudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak. Lanjut pertanyaan yang ketiga, Pak. Selama ini apakah gotong royong pembelajaran telah diterapkan? Jika tidak, apa yang menjadi penyebabnya? Nah, jadi gotong royong, Pak, artinya saling tolong menolong. Apakah sudah diterapkan, Pak? Kita apa istilahnya dulu melihat sebelum pandemi ini di sekolah kita ini untuk kegiatan gotong royong atau kerjasama yang dilakukan peserta didik itu sudah lumayan bagus, Pak. Ada beberapa banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa laksanakan secara bersama-sama, laksanakan saling membantu antara siswa, antara kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 itu lumayan bagus sudah, Pak. Kemudian setelah terjadi pandemi ini kita agak sulit untuk menerapkan gotong royong, kerjasama dan sebagainya itu, Pak, karena kita memang tidak diperbolehkan untuk
apa istilahnya, kita diharuskan untuk menjaga jarak aman gitu Pak. Jadi dalam belajar pun terkadang biasanya kan kita kerja kelompok gitu Pak. Nah ketika pandemi ini kerja kelompok otomatis agak sulit untuk dilaksanakan Pak. Jadi kayaknya agak berkurang selama adanya pandemi ini Pak. Oh iya, terima kasih Pak Mulkan. Menurut Pak Mulkan, apa saja praktik baik yang dilaksanakan selama ini akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid? Ini saya sendiri maksudnya ya Pak. Iya. Kalau saya sih berprinsipnya kayak gini Pak, menganut teori belajar humanisme gitu. Jadi pembelajaran yang memanusiakan manusia. Jadi bagaimana kita memperlakukan peserta didik sebaik-baiknya. Dalam artian kita memperhatikan kebutuhannya bagaimana, keinginan belajarnya seperti apa, keinginan supaya mereka bisa belajar dengan nyaman gitu Pak. Salah satu yang saya terapkan itu saya selalu melakukan komunikasi yang baik dengan siswa. Tidak pernah memarahi mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Walaupun mereka tuh terkadang pertanyaannya agak melenceng dari pembelajaran, saya tetap istilahnya beri respon, kemudian juga beri arahan agar pertanyaan itu tidak jauh melenceng dari pembelajaran. Intinya mereka itu bebas berpendapat, bebas berkreasi, menyampaikan ide mereka. Mungkin itu saya rasa tetap saya akan laksanakan ke depannya. Oke, terima kasih Pak Mulkan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sumber daya yang telah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Sekolah kita ini termasuk anggap masih fasilitasnya belum selengkap sekolah-sekolah yang berada di kota ya Pak. Iya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menggunakan fasilitas yang ada seperti laptop, kemudian LCD proyektor, layar LCD-nya juga layar lebar kayak itu Pak. Iya benar. Layar untuk tampilan LCD proyektornya juga ada. Kemudian juga speaker juga ada kita. Jadi istilahnya kita harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada daripada itu tidak dipakai nanti bisa juga rusak. Seperti itu sayangnya juga ya Pak. Betul jadi sekali, kita Pak. manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik, Pak? Sepertinya kita sebagai guru nih perlu selalu belajar, kemudian selalu meningkatkan kemampuan kita baik di bidang pedagogiknya, profesionalnya, dan juga kepribadian kita sendiri sebagai guru. Kita sebagai guru ini adalah contoh panutan dari para siswa. Jadi apa saja yang kita lakukan di sekolah maupun di rumah itu menjadi panutan bagi siswa. Jadi yang perlu dilakukan itu kayaknya itu meningkatkan kemampuan kita agar pembelajaran yang kita sampaikan semakin baik dan semakin mudah diterima oleh siswa. Oke, terima kasih Pak Mulkan Ya, sama-sama Pak Rahim. atas jawabannya. Mohon maaf Pak atas kekurangannya Pak. Iya, saya juga mohon maaf Pak. Ini adalah wawancara. Terima kasih Pak Mulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia Pak Mulkan. Salam sehat. Oke, selamat pagi Bu Pira. Selamat pagi. Sehat Bu? Sehat. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pada hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, pertanyaan ini mengenai pembelajaran Bu. Pembelajaran kita selama ini di sekolah. Ya. Menurut Ibu, apakah selama ini guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada murid? Seandainya iya, bagaimana contohnya? Terima kasih Bu. Oke, baik. Selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Contohnya adalah dengan membuat kelompok diskusi. Artinya kalau ada materi, mereka diminta untuk mencari tahu tentang materi itu dalam kelompok.
Kemudian kita fasilitasi dengan buku-buku pelajaran yang ada yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian setelah itu, setelah mereka mencari materi yang ada di dalam buku, kemudian nanti mereka akan memberitahu materi itu materi itu tentang apa saja begitu. Jadi artinya fokusnya mereka, tapi tetap guru sebagai pembimbing begitu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Bu. Apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid? Misalnya ada. Oke. Yang pasti kalau yang dalam namanya pembelajaran itu pasti ada tantangan ya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya, tantangannya adalah kemampuan dasar siswa. Artinya untuk materi pelajaran bahasa Inggris di SMP itu kan otomatis ada pengetahuan sedikit dari SD seharusnya. Tapi ternyata siswa-siswa kita ini ada yang tidak mengenal bahasa Inggris dari SD. Jadi otomatis itu tantangan terbesar bagaimana caranya kita memperkenalkan bahasa Inggris itu kepada mereka begitu. Jadi itu kadang-kadang jadi kendala di dalam kita mempelajari bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bu. Luar Ya. biasa Bu. Selanjutnya, apakah gotong royong pembelajaran dari selama ini telah diterapkan di sekolah kita ini Bu? Oh ya, untuk gotong royong dalam pembelajaran, otomatis kan siswa itu berbeda-beda tingkat kemampuannya ya. Ada siswa yang bisa cepat memahami, ada yang lambat. Nah, untuk masalah gotong royong itu bisa kita terapkan di dalam kelompok. Artinya kita bisa menggabungkan antara siswa yang cepat mengerti dengan siswa yang lambat mengerti. Artinya nanti yang cepat mengerti ini bisa mengajari temannya begitu. Jadi mereka bisa memahami bersama-sama dalam kelompok begitu. Iya, itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu. Ini Ya. selanjutnya lagi Bu. Apa saja praktik baik yang dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran Bu, yang berdampak pada murid? Iya. Yang pasti karena pembelajarannya berpusat pada murid, artinya kita guru sebagai pendamping saja, pembimbing saja, otomatis mereka harus mencari tahu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, lebih bagus di dalam kelompok diterapkan seperti itu. Jadi mereka bisa murid yang satu membimbing murid yang lain supaya sama-sama bisa memahami materi tersebut. Dan itu akan terus diterapkan dan dikembangkan kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa Bu. Ya. Apa saja sumber daya yang telah kita miliki Bu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Nah, otomatis kalau melaksanakan pembelajaran kita kan perlu sarananya ya. Iya, benar Bu. Otomatis yang pertama kita perlu banyak buku yang jadi referensi mereka untuk mencari informasi. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan internet yang ada Iya, ya benar. untuk sarana mereka mencari ya lebih banyak informasi lagi mengenai materi yang akan mereka pelajari. Di samping itu juga kita kan bisa menggunakan multimedia, pakai Betul. laptop, pakai LCD yang Iya, ada di betul. sekolah begitu untuk menunjang proses pembelajaran kita di sekolah gitu ya. Ya. Artinya sesuai visi misi sekolah kita ya Bu, Iya. yang diterapkan di sana. Iya, Oke. betul sekali. Selanjutnya, upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik Bu? Nah, selama ini kita di sekolah itu pertama kita tidak hanya berfokus pada mata pelajaran kita saja, ya. Kita juga berkolaborasi dengan guru lain. Artinya apakah guru lain mempunyai kesulitan seperti yang kita alami, kita bisa berdiskusi begitu, sharing tentang bagaimana caranya supaya kelas tersebut jadi lebih baik ke depannya gitu. Apabila ada kendala ya kita cari solusinya sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memaksimalkan pemakaian sarana yang ada di sekolah. Artinya kalau misalkan sarana itu ada di sekolah, disediakan oleh sekolah, kenapa kita tidak memakainya untuk Oke. pengembangan kemampuan siswa kita begitu. Oke, lanjut Bu. Ini ada pertanyaan kejutan Bu. Iya. Iya. Apa harapan Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang? Kalau harapan saya yang pertama ya otomatis dari segi sarana, sekolah bisa memfasilitasi guru-guru untuk bisa mendapatkan sarana yang terbaik istilahnya untuk menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis ya kita harus sama-sama berusaha meningkatkan
potensi kita sebagai guru, kemampuan kita sebagai guru, supaya kita bisa menularkan informasi yang kita punya ke siswa gitu. Kemudian mengajak siswa untuk sama-sama belajar. Artinya tidak hanya siswa yang belajar, gurunya juga harus bisa belajar supaya bisa mengembangkan diri gitu. Artinya sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama Oke, belajar. Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya 3-5 tahun ke depan apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid? Ini Bayangannya Iya. 3-5 tahun ke depan saya inginnya kalau sekarang kan siswa itu pasif. Iya benar. Pasif dalam artian kalaunya saya dalam mengajar bahasa Inggris itu kadang-kadang siswa itu hanya mendengarkan kita, kadang-kadang berharap kita yang selalu mengajarkan mereka. Nah, mungkin 3-5 tahun ke depan saya inginnya siswa sendiri yang punya semangat untuk mencari tahu itu. Walaupun itu tidak hanya 1-2 siswa mungkin yang seperti itu gitu ya, tidak semua siswa. Tapi kadang-kadang saya menemukan masih siswa yang minat belajarnya itu kurang sekali. Jadi saya mudah-mudahan harapannya untuk 3-5 tahun ke depan mereka bisa lebih aktif lagi. Iya, betul. Apalagi kan bahasa Inggris ini penting gitu. Iya. Jadi menyadarkan mereka supaya lebih menyukai. Iya, benar. Artinya visi itu harus dilakukan secara kolaborasi ya Bu. Iya, berkolaborasi dengan semua orang. Iya, benar. Terima kasih ya Bu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan Bu. Saya beri pertanyaan kepada Ibu. Cukup sampai di sini Bu. Dan jawabannya luar biasa Bu. Luar biasa hebat. Artinya Ibu sudah memahami bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Ada saran gak nih Bu buat saya? Yang pasti sarannya tidak banyak-banyak aja, teruskan apa yang sudah Bapak lakukan. Iya, terima kasih. Kemudian gunakan ilmu yang sudah Bapak punya itu yang Bapak dapatkan dari program guru penggerak ini. Siap, untuk Bu. mengembangkan sekolah kita, itu yang pasti. Mohon bimbingan ya Bu. Iya, sama-sama kita belajar. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi dan salam bahagia Bu. Iya, selamat pagi. Bye. Tiga. Selamat siang Pak. Siang, Bagaimana kabarnya, sehat Pak? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran Pak. Ya, baik. Yang pertama, menurut Bapak apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid selama ini? Berikan contohnya. Menurut kita selama ini pembelajaran untuk berpusat pada siswa atau murid sebagian besar sudah kita laksanakan. Sebagaimana suatu pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan program atau rencana yang sudah dibuat oleh guru atau dirancang bersama-sama siswa. Oh iya. Contohnya kira-kira seperti apa Pak? Contohnya misalnya ada contoh diskusi atau Iya, benar, Pak. demonstrasi di dalam kelas, di mana dalam hal ini menggunakan protokol kesehatan atau prokes. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid? Apakah ada tantangan Pak? Tantangan sebagian besarnya dari murid atau sebagian kecilnya dari gurunya sendiri, karena dalam proses pembelajaran itu sebagian peserta didik itu masih belum terbiasa dengan pembelajaran yang kita terapkan berpusat pada siswa atau peserta didik tersebut. Oke, selanjutnya Pak, apakah gotong royong, pembelajaran gotong royong selama ini telah kita terapkan Pak? Menurut kita sebagian besar atau setengahnya sudah kita terapkan, cuma sebagiannya lagi masih monoton pada kurikulum yang dulu ya. Jadi, kita usahakan secara penuh itu pembelajarannya kita lakukan secara gotong royong. Oke, terima kasih Pak.
apa saja praktik baik yang dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid, Pak? Dampaknya, Iya, prosesnya. iya, praktik baik yang dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan, Pak, dalam pembelajaran. Oh, kita menerapkan kalau hal yang baik itu seperti tadi, berpusat pada murid. Jadi ide-idenya kita serahkan kepada siswa, kemudian masukan atau pola pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, supaya siswa itu bisa bersemangat dalam hal mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Iya. Bapak pernah saya dengar kemarin bikin kuis ya, Pak? Iya, Iya, anak-anak bersemangat jawabnya, Pak. iya, bersemangat itu. Nah, Oh iya, terima kasih, Pak. iya. Atau game kita buat juga jenis game atau kuis demonstrasi, jadi siswa itu sudah mulai agak bersemangat Oh iya, dalam pembelajaran. jadi menciptakan perubahan ya, Pak? Iya, Iya. Apa saja sumber daya yang telah kita miliki, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? sumber daya ya. Ya, yang kita miliki. Ya, terutama kalau sumber daya itu khususnya kan bagi guru dulu, sumber daya manusianya, SDM-nya, dari Iya. keahliannya, kemudian tingkat yang kedua IT-nya kita tingkatkan juga sedikit ya. Kemudian dari siswa itu pengetahuannya juga kita arahkan untuk ke sana. Kemudian bagaimana mereka itu berpikir positive thinking atau berpikir tingkat tinggi, Oh, supaya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi atau masalah dalam pembelajaran. oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya lagi. Upaya apa sajakah yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik, Pak? Usaha yang guru lakukan atau seluruh gurunya? Usaha seluruh gurunya, Pak. Seluruh gurunya ya. Iya, ini usahanya. Kalau kita menyarankan semua guru itu supaya lebih aktif atau melaksanakan apa yang tadi disarankan, pembelajaran supaya berpusat pada siswa, kemudian mengembangkan siswa itu agar bisa berpikir kritis ya, untuk dalam hal pembelajaran atau semua pembelajaran yang dilaksanakan pada kelasnya. Oke. Selanjutnya, Pak. Ini pertanyaan kejutan nih, Pak. Ya. Apa harapan Bapak terhadap sekolah di masa yang akan datang? Harapan kita agar supaya lebih maju dan pembelajarannya maju, guru-gurunya sumber dayanya juga bagus ya, siswanya juga mengikuti dengan semangat dan bisa dikatakan sebagai sekolah favorit lah. Kemudian ada terobosan-terobosan baru ya, gagasan-gagasan baru atau simbol sekolah ya, atau ikon sekolah yang khusus dari sekolah-sekolah yang lain. Oke, luar biasa sekali Pak jawabannya, Pak. Selanjutnya 3 sampai 5 tahun ke depan, apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolahan lebih berdampak pada murid? Ini bayangan ke depannya, Pak. Terutama yang kita laksanakan ya. Iya, Kita benar. laksanakan sebaiknya pihak sekolah atau pihak manajemen sekolah memberikan leluasa atau memotivasi bagi gurunya maupun siswanya agar bisa meningkatkan kualitas atau memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah itu atau di sekolah ini. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ini ada lagi, Pak. Bapak akan menjadi guru yang seperti apa pada masa yang akan datang? Ini cita-cita di masa akan datang. Apakah jadi pemimpin atau apa? Kemarin kita sudah mengusulkan cakep ya. Oh iya, terima kasih. Cakep, kemudian kita itu jenjang karir. Kemudian juga kita pernah juga kemarin ikut program guru penggerak, tapi dalam tahap 2 kita tidak bisa diteruskan. Nah, kalian berhenti di sana. Iya, nggak apa-apa. Terus semangat, Pak. Ya. Ikut terus program guru penggerak. Jadi yang selanjutnya apa saja yang bisa kita capai dalam gotong royong agar proses pembelajaran
lebih berdampak pada murid, Pak? Sebutkan. Proses yang kita laksanakan ya. Iya. Di dalam proses pembelajaran dalam hal gotong royong, sebaiknya kita laksanakan atau kita lakukan di dalam pembelajaran itu ini harus berbasis pada siswanya. Nah, jadi siswanya yang termotivasi, yang aktif di dalam proses pembelajaran itu. Kita sebagai pengajar atau pembimbing ini untuk mediasi saja atau memotivasi pembelajaran yang berlangsung itu. Oke, terima kasih banyak, Pak. Super sekali jawabannya, Pak. Iya. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Iya. Bapak saya minta saran, Pak. Bagaimana menurut Bapak program guru penggerak saya? Apakah ada saran untuk saya? Silakan, Pak. Baik, saran untuk guru penggerak ini sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung sekali guru penggerak ini. Kalau bisa perlu ditingkatkan lagi, baik sumber dayanya, baik yang SDM-nya maupun kualitasnya atau IT-nya. Nah, ini sangat mendukung sekali untuk sekolah ini. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Rahim yang lulus sebagai guru penggerak ini Amin. suatu ikon atau simbolis Iya. atau sejenis favorit lah bagi guru-guru yang lain, nanti akan bisa ikut juga sebagai guru penggerak atau penggerak di sekolah ini. Iya, Itu, terima Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Iya. Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Ya, sehat. Selamat pagi, Bu Saidah. Pagi. Oke, Bu Saidah ini adalah guru PPKN Iya. yang sangat luar biasa ya, Bu. Amin. Sehat keadaannya, Bu Saidah? Sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Yang pertama, Bu, di sini saya ingin mengajak Ibu nanti untuk membentuk komunitas praktisi, Bu. Jadi dalam komunitas ini nanti terbentuk dari guru-guru, perkumpulan guru-guru yang membahas mengenai perkembangan anak-anak dan visi sekolah. Ibu bersedia ikut? Ya, bersedia. Iya, luar biasa. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini ada pertanyaan mengenai pendidikan pembelajaran. Yang pertama, Ibu Saidah, apakah Ibu Saidah telah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid? Ya. Bagaimana contohnya kira-kira, Bu? Sudah melaksanakan di contohnya misalnya dengan kerja kelompok kalau boleh pakai bahasa Boleh. ya. Kalau lu biasanya pakai itu kertas karton berkelompok, setiap kelompok menjelaskan makna alinea undang-undang. Oh, Ya, itu. iya. Tapi dalam bentuk gambar sesuai kreasinya masing-masing. Ya. Luar biasa, Bu. Artinya pembelajaran Ibu sangat unik sekali ya, Bu. Ya. Membuat anak-anak itu rajin belajarnya. Ya, dan juga mereka bisa mencari bahan sendiri. Oke, artinya mandiri ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Yang kedua, Bu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid? Tantangannya kalau di sini pertama kalau misalnya disuruh mencari di internet itu susah karena di sini jangkauan internetnya mungkin di rumah itu sangat sulit, itu yang menjadi problem kalau misalnya ada tugas kelompok yang di rumah. Kalau di sekolah kan masih bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah mencari informasi. Kalau di rumah kalau menggunakan internet tuh di sini kayaknya jaringannya susah, itu yang masih masih menjadi kendala. Artinya kendalanya di tempat kita ini jaringan ya, Bu.
jaring internetnya itu. Oke, terima kasih Bu. Untuk belajar mandiri di rumah itu sulit, Pak. Sulitnya ya, artinya iya benar Bu. Itu tantangan yang terberat ya Bu. Yang pertanyaan ketiga Bu, apakah Ibu telah menerapkan pembelajaran sifatnya gotong royong? Jika iya, apa penyebabnya? Jika tidak, apa sebabnya? Gotong royong itu Iya. maksudnya kelompok itu gotong Iya royong. benar, iya benar. Oke. Iya, saya menerapkan itu gotong royong. Menerapkannya Bu. Iya. Bisakah Ibu menyebutkan contohnya seperti apa Bu? Kelompok kalau ini kan kayak karton Iya. itu setiap kelompok ada yang bawa gunting, ada yang bawa spidol, ada yang bawa alat-alat. Soalnya ulun disuruh ulun suruh menggambar ya bilang menggambar di karton tuh Pak. Oh ya. Kayak bisa menjelaskan pokoknya di karton ada gambar. Semuanya berkumpul. Ya, semuanya berkumpul dengan kreasi idenya masing-masing. Iya. Kita jadikan satu, menghasilkan karya yang bisa dipahami atau yang mudah dipahami. Oke. Luar biasa Bu. Gotong royong pembelajarannya itu sangat luar biasa. Menggerakkan anak untuk mencari ide-ide yang kreatif ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Praktik baik yang telah dilaksanakan Ibu selama ini akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang bertampak pada murid. Iya ya Bu? Iya. Iya, oke. Jadi praktik baik itu contohnya dengan seperti apa Bu? Yang akan Ibu terus terapkan kepada murid. Maksudnya apa Pak? Praktik baik yang dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran Ibu seperti apa Ibu? Praktik baiknya gotong royong, Iya. menerapkan anak gotong royong, belajar mandiri, Iya benar. mencari materi pembelajaran sendiri, tidak berpusat hanya pada guru. Oke Bu, terima kasih. Yang selanjutnya, apa sumber daya yang telah kita miliki Bu Kalau dalam pembelajaran ini Bu? sumber daya yang memiliki laptop, terkadang LCD, yang Artinya bisa kita terapkan ya Bu? Bisa kita terapkan kepada anak-anak. Ya, benar sekali. Terkadang ketika kita menayangkan LCD itu adalah membuat anak-anak senang juga Bu. Yang selanjutnya, upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran semakin baik Bu? Selain kelompok biasanya ada ice breaking supaya anak-anak bersemangat, apalagi ulun jam-jam terakhir biasanya Ngantuk ya Bu? awal pembelajaran ulun menyanyikan lagu. Oh, ya, Nanti benar. akhir pelajaran ulun suruh menyanyikan lagu nasional. Oke, luar biasa Bu. Seperti pembelajaran K13 ya Bu? Ya. Kurikulum 2013 ya Bu? Pembelajaran yang berkarakter bangsa. Pertanyaan dadakan Bu. Nah, ini yang pertama, apa harapan Ibu terhadap sekolah yang masa akan datang? Jadi lebih baik lagi pembelajarannya, lebih baik lagi anak-anaknya lebih diharapkan bisa aktif dalam Oke, pembelajaran. mantap sekali Bu. 3 sampai 5 tahun ke depan, apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak pada murid? Ibu membayangkan 3 sampai 4 tahun ke depan, apa yang dilakukan agar pembelajaran lebih berdampak pada murid Bu? Silahkan menghayal Bu. Itu untuk pribadi kah atau misalnya Iya boleh, untuk pribadi boleh, untuk anak murid boleh. lagi? Ngulang ya Bu. 3 sampai 5 tahun ke depan, apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid? Yang dilakukan mungkin kalau lu pribadi orang jadi lebih aktif, lebih kreatif lagi dalam metode pembelajaran. Oke. Supaya anak itu tidak bosan di dalam kelas. Mantap Bu. Pertanyaan selanjutnya lagi Bu. Ibu akan menjadi guru yang seperti apa pada masa yang akan datang?
Aduh, ini pertanyaan seperti CPNS. Apa Bu kira-kira nih Bu? Jadi guru mungkin jadi guru kreatif yang inovatif, yang mengajar itu tidak hanya berpedoman pada ceramah atau buku saja, tapi bisa Berkarya yang lain. cara yang lain membuat anak-anak tidak hanya belajar serius tuh, tapi santai dan menyenangkan. Oke, yang seperti pembelajar Ki Hajar Dewantara, yang penting guru itu menyenangkan katanya Bu. Gurunya menyenangkan, muridnya pasti senang ya Bu. Oke. Terima kasih Bu atas partisipasinya dan atas bersedianya diwawancarai pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya boleh minta saran nggak Bu? Saran untuk saya sebagai penggerak di sekolah ini, apa sih sarannya Bu untuk saya Bu? Sebenarnya tidak ada, Bapak sudah bekerja menurut Bapak Iya. sudah bekerja secara optimal. Sarannya jaga kesehatan aja Pak. Iya. Musim masa-masa seperti ini Iya, mungkin luar lebih biasa. jaga Memang. kesehatan. Dan lu yakin Bapak bagus sudah inovatif sudah. Wah. Aduh, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu Selvi. Pagi. Iya, Ibu ini adalah guru agama Kristen di SMP Negeri 1 Atap 1 di Sun Timur. Masih sehat Bu? Amin, sehat. Oke, terima kasih Bu. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan untuk Ibu. Ya, Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid? Mohon jelaskan Bu. tantangannya kurang lebih mungkin dengan guru-guru yang lain, mungkin kekurangannya buku, penunjang, kemudian karena sekarang sudah zaman maju, kurangnya jaringan. Oh, iya. Kemungkinan kan banyak tugas melewati WA ya Bu? WA atau internet susah, kemudian keadaan faktor apa itu namanya, faktor ekonomi. Mungkin itu Oke. ditunjang juga kan, Berarti- ada alat komunikasi anak-anak nggak ada. Iya, benar. Ada lagi Bu? Sudah. Oke. Pertanyaan kedua Bu, apa harapan Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang? Harapan saya supaya sekolah ini lebih maju, didukung oleh yang seperti yang saya katakan tadi, buku-buku penunjang, kemudian karena dunia sudah maju memakai alat elektronik semua, sepertinya bagusnya anak-anak itu mempunyai handphone dibawa ke sekolah, tapi bukan untuk bermain, dan ruangan itu ada internetnya supaya memudahkan pembelajaran. Jadi kalau ada yang susah kita bisa Google ya, pakai Google Iya, itu. Ya, itu seperti itu. Artinya pembelajaran Ibu sangat berpihak pada murid ya Bu? Iya. Oke, luar biasa Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih. Saya bangga dengan Ibu. Ibu telah menerapkan pembelajaran pada murid yang sangat luar biasa Bu. Oke, terima kasih Bu dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera, Oke. salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih Bu. Oke, dari sama-sama bertiga ya pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sebaiknya Bapak Ibu guru lakukan agar kalian lebih semangat dalam belajar? Dari Dino. Jika diberikan jawaban atau diajarkan Pak yang pelajarannya yang agak detail ya kayak gitu Pak. Agak jelas ya? Ya agak jelas Pak. Terus kalau bisa Pak belajarnya ya nggak apa-apa kalau nggak berkelompok kayak gitu Pak. Kayak gitu aja Pak. Artinya belajar berkelompok ya, Iya, betul. saling bantu. Bantu. Ya, Berarti kamu sukanya pembelajaran yang berkelompok diskusi ya? ya diskusi. Oke, kalau Fajar, Ulang persoalannya. apa yang sebaiknya Bapak Ibu guru lakukan agar kalian lebih semangat dalam belajar? Tambah mata pelajaran Pak. Tambah jam pelajaran Tambah jam pelajaran. dalam sedikit Pak.
Oh, artinya jamnya itu terlalu sedikit ya? Ya Pak. Jadi pelajaran itu sedikit aja masuk ke otak Pak. Oh, kan artinya kamu itu perlu waktu lama belajar. Ya Pak. Oh, artinya senangnya waktu lama-lama ya. Ya, Pak. Kalau Dino gimana Dino? Saya ingin guru menjelaskan secara detail dan jelas soal mata pelajaran apapun. Heeh. Desi ingin jelas semua mata pelajaran dan saya bisa menguasai semua mata pelajaran. Oke, jadi kejelasan itu perlu ya Dino, Ya, agar murid-murid itu lebih memahami pelajaran itu, ya, ya kan? Kalau langsung bertugas, artinya bingung juga. ya, bingung. Penjelasannya gimana, jalannya gimana ya? Iya. Oke, aman. Pertanyaan yang kedua, apa usulan kegiatan di sekolah agar kamu semakin senang dan semangat dalam belajar? Usulannya nih apa buat kalian semangat belajar? Itu Pak, kalau ada pas jam atau pelajaran kan agak masih belum selesai kan Pak, Iya. tapi sudah semua soal kan sudah dijawab Pak. Saya ingin Pak yang diambil jam setengah itu Pak untuk berolahraga, Oh, seperti itu Pak. artinya kalian tuh senangnya olahraga ya? Iya Pak. Artinya kegiatan di sekolah ini harus mengembangkan kegiatan olahraga. Olahraga senangnya apa? Olahraganya badminton, main sepak bola. Artinya nanti kita bikin klub ya. Iya. Ada klub badminton, Ada ada futsal, kalau renang kita gak punya kolam. Iya. Suka pramuka nggak? suka Pak. Nah nanti kita usulkan juga. Karena kita di pandemi ini banyak mengalami kekurangan kegiatan. Nah kalau untuk Fajri gimana? Saran saya Pak, berbanyak ekstra Pak dan gerakan pramuka Pak. Artinya ekstra dan gerakan Pramuka diperbanyak Pak. oh diperbanyak. Cuma seminggu sekali Pak ekstra. Oh bisa. Nanti Bapak usulkan gimana caranya kalau pramuka itu dilakukan seminggu sekali. Misalnya di hari Sabtu kah? Ya Pak. Pas baju pramuka kan Sabtu? Ya Pak. Iya. Kalau Dino gimana Dino? Saya ingin mengusulkan kepada guru, saya ingin ditambah pelajaran tentang berolahraga dan berkarya belajar bersama. Oh iya benar. Ada lagi? Ada untuk menambahkan pramuka Pak. Oke. Karena saya tidak pernah mengikuti pramuka karena pandemi ini kekurangan kegiatan. Iya, artinya kita selama pandemi ini memang banyak kekurangan kegiatan ya. Ini kan baru-baru aja yang ada kegiatan ekstra seperti olahraga. Tapi pramuka belum ya? Iya Pak. Gimana Pebro suka juga pramuka? Oke, nanti kita usahakan kegiatan pramuka akan kita adakan paling enggak sebulan sekali atau 2 minggu sekali ya. Seminggu sekali aja. Paling enggak tidak terlalu sering. Kalau 1 minggu sekali artinya keseringan nanti kelihatannya. Kan pramuka itu memang 1 minggu 1 kali. Tapi diusahakan nanti. Makanya petualang sering. Iya, tidak harus berpetualang, programnya banyak. Pelatihan pramuka itu. Ada yang berkemah, Ya Pak, bikin kemah di sekolah. bermasak, bikin karya-karya tadi kata Dino, itu ada di kegiatan pramuka. Karyanya bikin apa misalnya, bikin ketupat, masak nasi dari bambu itu apa namanya, lamang apa? Nah, itu kegiatan di pramuka semuanya. Mau bikin tenda, bikin rumah-rumah dari daun. Kan ceritanya orang berpetualang itu ke hutan tidak membawa alat apapun. Dia bisa menggunakan daunan menjadi bahan untuk berteduh, Gitu. itu bertahan hidup. Menghidupkan api tanpa menggunakan korek api bisa. Kayak batu akik. Kita belajar. Oke, terima kasih Febro, Fajar, dan Dino. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat dan bahagia. Selalu semangat untuk belajar. Capai cita-cita di masa depan. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Selamat pagi Rani. Pagi Pak. Sehat? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Oke, Rani. Sekarang Bapak ingin tanya kepada Rani. Iya. Ini pertanyaannya mengecoh dulu pertama. Berapa jumlah mantannya? Kira-kira 5 sih Pak. Luar biasa nih Bapak. Aduh, ini pemain juga lah. Pemain cinta. Nah, menurut Rani, apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Menyenangkannya sih
Kalau praktek, Pak. Praktek apa biasanya? Biasanya kalau praktek bikin karya gitu, Pak. Karya? Iya, karya. Oh, artinya Rani ini suka bikin bikin karya-karya ya Rani? Karya itu seperti bikin plastik dari bunga, Iya, Pak. bikin apa lagi? Bikin bunga dari sedotan juga, Pak. Oh iya. Nah. Lanjut, apakah Rani senang dengan cara mengajar guru di sekolah selama ini dan sebutkan alasannya? Senang sih, Pak, tapi kalau gurunya ya biasa lembek, ya kayak gitu-gitu ngajarnya ya bosan bisa, Pak. Bosan? Iya, bisa Aduh. bosan. Artinya Rani ini suka gurunya tuh yang super aktif ya? Iya. Oh, tidak diam, bergerak terus, Iya. bikin suasana yang menyenangkan ya Rani. Iya. Oke Rani. Ada lagi alasannya? Gak ada. Cukup itu. Iya. Yang ketiga, apakah Rani selama ini kesulitan dalam belajar di kelas? Kesulitannya kalau mereka ribut, Pak. Ribut, Iya. suasana tidak kondusif ya? Iya. Sebenarnya ketika ribut itu gurunya ada nggak? Ada, Pak. Ada. Iya. Nah, oh itu alasannya. Artinya gurunya kurang berperan dalam menenangkan suasana kelas ya? Iya. Oh, itu artinya yang kesulitannya belajarnya. Bagaimana orang tua Rani? Apakah membantu Rani ketika belajar di rumah? Iya, mereka sangat berperan dalam mengajar saya, Pak. Iya. Kecuali- Contohnya seperti apa? Contohnya kalau saya nggak mengerjakan PR pasti dimarah. Oh, dimarah. Oke. Itu yang Bapak pengen dengar tuh. Kalau kita nggak ngerjakan PR pasti dimarah. Biasanya ketika ada PR itu Rani bilang nggak sama orang tua, "Mah, hari ini ada PR," atau orang tua yang nanya? Nggak, aku yang sering bilang, Pak. Oh, Rani. Iya. Bukan orang tua yang nanya, "Rani, PR hari ini ada nggak?" Enggak. Nggak pernah, Oh, Pak. nggak, berarti Aku kamu yang sering bilang. Oh, berarti Rani yang sering bilang ada PR. Iya. Oke Rani. Lanjut pertanyaannya. Apa yang sebaiknya Rani lakukan agar Rani tetap semangat dalam belajar? Senang. Artinya menumbuhkan suasana yang menggembirakan ya Rani. Iya. Misalnya nih gurunya datang, membawa permainan dulu kah atau hiburan dulu baru belajar. Gitu senang nggak? Iya, senang. Kalau misalnya gurunya datang langsung materi, Nah, itu bisa bosan, Pak. bosan. Iya. Karena setiap kali guru datang itu artinya guru-guru itu langsung beri materi ya, penjelasan. Iya, Oh, itu dapat membuat bosan. apa usulan yang bagus untuk Rani, untuk guru agar Rani selalu semangat dan senang dalam belajar? Kalau usulan saya, Pak, biasanya ibu guru tuh bilang ke murid-murid lain supaya nggak ribut. Oh, ada lagi? Nggak ada, Pak. Artinya guru itu harus mampu menenangkan seluruh murid yang di dalam kelas ya. Iya. Jadi suasananya tenang, Rani selalu bersemangat Iya. belajarnya. Oh, oke. Terima kasih Rani. Iya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pertanyaan kepada Rani. Jika Rani ingin itu terwujud, maka Rani harus membantu program Bapak nanti. Bapak ini, pembicaraan ini Bapak akan tayangkan kepada guru-guru di komunitas sekolah. Ini pendapat murid, bagaimana cara Bapak Ibu masuk ke kelas harus diterapkan, yang diterapkan lebih awal. Iya. Iya, Reni? Ya, Mayin? Iya. Oke. Terima kasih Mayin dan Rani yang telah berpartisipasi dalam program Bapak. Bapak ucapkan terima kasih dan salam bahagia. Terima kasih. Selamat pagi, Mayin. Pagi, perkenalkan nama saya Mayin, saya dari kelas 9. Oke. Sehat, Mayin? Sehat, Oke, luar biasa, Mayin. ya. Mayin, Bapak panggil pada hari ini. Bapak ingin bertanya kepada Mayin. Sudah makan belum, Mayin? Sudah? Oke, sudah. Ya. Pertanyaan yang pertama, Mayin. Sebutkan berapa jumlah bintang yang ada di langit.
Wah, bingung pasti ya, Mayun. Enggak tahu. Oke, enggak Bapak bercanda. Menurut Mayun, apakah yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Yang paling menyenangkan sih prakteknya, Pak. Prakteknya. Iya, Tolong jelaskan. prakteknya ya bisa membuat sesuatu, bisa mempraktekkan secara langsung, enggak hanya materi. Oke, artinya Mayun Bisa. itu suka praktek. Iya, suka praktek. Iya, luar biasa Mayun. Lanjut pertanyaan yang kedua. Ya. Apakah Mayun senang dengan cara mengajar guru di sekolah? Sebutkan alasannya. Senang dengan cara guru mengajar sekolah karena bisa tanya jawab. Di saat Iya. tanya jawab. Iya. Tolong jelaskan. Misalnya ibu habis menjelaskan udah mengerti atau belum, bisa bertanya seperti itu, langsung bisa dipraktekkan oleh ibunya kalau memang nggak ngerti. Oh, Jadi gitu, bisa tanya jawab. artinya jelas ya Mayun? Iya, Jelas. Ibunya mengajarkan terus memberi penjelasan materi, iya. terus langsung dipraktikkan ibunya Iya. cara-caranya. Oh, oke. Terima kasih Mayun. Apakah Mayun selama ini mempunyai kesulitan dalam belajar di kelas? Dapatkah kamu menjelaskannya? Kesulitannya sih Ada nggak? ada. Nah, tolong Di jelaskan. Konsentrasi belajarnya. Konsentrasi Iya. belajarnya. Oh, berarti kurang konsentrasi. Iya. Bisa nggak Mayun jelaskan nih? Dalam hal apa Ya, misalnya? bisa dari pengaruh teman-teman, bisa ribut, lalu nggak konsen, habis konsen, lalu nggak konsen lagi, gitu Oh. karena teman-teman ya. Terima kasih Mayun. Yang terakhir, bagaimana dengan orang tua Mayun? Apakah membantu Mayun selama ini belajar? Coba ceritakan. Dalam membantu belajar bisa pernah dalam misalkan hal praktek membuat prakarya bisa membantu bikin atau membuat PR. Kalau saya nggak mengerti bisa orang tua nanya ke orang tua. Artinya orang tua Mayun berperan ya, Iya, sangat berperan. sangat mendukung. Iya, Nah, artinya partisipasi orang tua itu sangat diperlukan. Iya. Mayun pernah dengar orang tua itu adalah guru nomor 1 ketimbang yang di sini. iya, Percaya nggak? iya percaya. Guru ya dalam kehidupan sehari. Iya, benar. Guru itu tidak hanya di sekolah. Iya, Guru itu juga di rumah. iya, benar. Kenapa jadi Bapak bilang guru? Karena orang tuamu yang mengajarkanmu bagaimana cara kamu makan, Iya, berbicara. Guru itu hanya meneruskan. Bagaimana caranya membaca? Guru. Bagaimana caranya menulis? Guru. Tapi yang menerapkan yang lebih sering adalah orang tua di rumah. iya, Yang mengulangi apa yang perkataan guru di sekolah. Benar nggak? iya benar sekali. Iya. Setuju? Setuju. Oke. Bapak lihat lagi. Apa sebaiknya guru-guru melakukan agar Mayun lebih semangat dalam belajar? Harapan Mayun itu guru itu harus seperti apa agar Mayun itu tambah semangat dalam belajar? Seperti memberi masukan, bisa guru-guru yang memberi masukan, memberi motivasi, seperti memberi cerita-cerita inspirasi dalam kehidupan mereka sehari-hari, Pak, gitu. Iya. Oh, artinya Bisa. Mayun suka dengar-dengar cerita-cerita Ya, di inspirasi. sharing gitu, Pak. Oh, dalam saling berbagi pengalaman. Iya. Oke. Apa menurut Mayun usulan di sekolah agar kamu semakin senang dan semangat dalam belajar? Kira-kira nih gimana guru praktek baiknya di sekolah itu agar Mayun itu selalu semangat belajar? Gurunya masuk kayak membawa langsung ceria. Oh, Iya, artinya maksud- menghibur ya? Ya, langsung dengan kegembiraan gitu, Pak. Nggak yang kayak diam, cuma diam. Iya. Artinya guru itu harus lebih aktif. Iya, lebih ya.
lebih aktif ketika masuk ya langsung Iya, ya gitu. Artinya datang itu beri hiburan dulu Iya, ya. hiburan. Beri hiburan, Iya. terus anak-anaknya senang baru masuk Iya. pelajaran. Supaya nggak tegang, supaya Iya, nggak benar. dulu-dulu belajar. Kalau gurunya marah-marah mau baru masuk gimana Mayin? Itu gak senang ya? Ya enggak. Iya, benar. Oke, Mayin, Bapak ucapkan terima kasih Ya. atas partisipasinya pada hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan salam bahagia. Iya, pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin di sini saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak selaku Ketua Komite di SMP Negeri 1 Atap 1. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terhadap proses belajar mengajar di sekolah selama ini? Silakan. Ya, tanggapan saya selama ini proses belajar mengajar di SMP 1 Atap ini berjalan dengan lancar. Pertama masa pandemi, artinya semaksimal mungkin para guru dan masyarakat mendukung murid-murid dan anak-anak untuk belajar mengajar. Oke, lanjut Pak. Ya. Pertanyaan kedua, apa tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah, Pak? Tantangan orang tua ini semasa ini yang terutama sekali pembiayaan, yaitu pembelian paket internet. internet. Iya, Nah, itu aja tantangannya. Oke. Pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar di rumah, Pak? Jadi dukungan orang tua untuk anak-anaknya supaya di rumah tuh semua saya lihat di masyarakat ini masa pandemi karena belajar mengajar di sekolah agak kurang. Iya benar, Pak. Jadi orang tua dan wali murid itu terpaksa menekan anaknya untuk giat belajar di rumah. Betul. Oke, luar biasa, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak agar proses belajar mengajar di sekolah semakin berdampak pada murid? Harapan Bapak. Jadi harapan kami, terutama dari tokoh masyarakat, apalagi saya pribadi, ketua komite, mengharapkan supaya para dewan guru, para pengajar, supaya bisa berhubungan dan koordinasi dengan para wali murid. Oke, mantap, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, apa dukungan yang bisa dilakukan oleh orang tua atau masyarakat agar proses belajar mengajar lebih berdampak pada murid, Pak? Jadi dukungan kami dari tokoh masyarakat, wali murid, kepada dewan guru dan pimpinan sekolah supaya hanya lebih ketat dan lebih berperanlah terhadap murid-muridnya. Oke, luar biasa, Pak. Di sini saya ucapkan terima kasih, Pak, atas Sama-sama. jawaban dari Bapak. Mohon maaf kalau saya mengganggu Bapak hari ini. Itu saja, Pak. Ya, Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Pak. Salam. Iya. Nama saya Mardiono, bekerja di SDN Meragut sebagai guru olahraga atau bidang studi yang diajarkan oleh saya. Oke, terima kasih, Pak. Bapak keadaannya sehat, Pak? Sehat. Iya, luar biasa, Pak. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Menurut Bapak, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada murid? Untuk selama ini ya kita belajarkan dengan murid ya, berpusat dengan murid ya, karena sekarang ini dalam keadaan tetap muka terbatas. Ya, benar. Maka oleh sebab itu kita dengan rasa dengan hormat kepada murid ini kurang begitu efektif seperti sedia kala. Karena kita mengingat waktu sangat-sangat terbatas. Itu saja. Oke, luar biasa, Pak. Yang kedua, Pak, apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid? Adakah tantangannya, Pak? Ya begini Pak ya, sementara ini memang banyak tantangan. Kenapa? Karena mungkin
di dalam suatu ruangan itu misalnya ada 10 murid. Nah, kemungkinan besar itu ada 1 atau 2. Karena apa? Karena mereka tidak betul-betul mengikuti selama jam pelajaran tersebut. Kemungkinan besar apakah mereka jenuh atau tidak senang dengan itu, tapi saya menggali bagaimana supaya anak didik itu ke depan itu supaya mereka itu senang dengan mata pelajaran kita. Oke, luar biasa Pak, itu semangat luar biasa Pak. Selama ini apakah gotong royong pembelajaran di sekolah sudah diterapkan Pak? Oh ya, sementara ini ya memang kalau gotong royongan itu ya sering kita laksanakan dengan baik. Kenapa? Karena adanya gotong royong otomatis secara diskualifikasi itu sama teman itu lebih bagus. Kenapa? Sering sementara ini misalnya guru kelasnya misalnya belum datang, otomatis kita menghandle. Oke. Nah, walaupun keterbatasan kita untuk menyampaikan pada murid agar murid tersebut dalam melaksanakan proses belajar mengajar itu dalam keadaan tenang dalam ruangan, itu yang kita utamakan, mereka masuk dalam ruangan sehingga dilihat dari luar proses belajar mengajar itu kita lihat dulu bagus dan lancar dengan baik gitu. Oke, luar biasa Pak. Selanjutnya, apa saja praktik baik yang dilaksanakan selama ini akan terus diterapkan dalam pembelajaran Pak? Oh iya ya, karena kita ini ada 2 hal ya. Yang pertama, kalau karena kita bidang olahraga atau penjaskes, nah maka saat itu ada 2 alternatif. Yang pertama teori, yang kedua praktek. Nah mungkin kalau di praktek saya itu bertanya lebih dulu kepada anak didik yang mana mereka kepingin dan yang mana mereka tidak senang. Ya, saya memilih di mana anak didik ini rasanya senang, kita menjurus ke sana. Kenapa? Kita supaya tidak melawan arus dengan anak didik kita, sehingga mereka selalu nyaman di dalam hal proses belajar mengajar. Itu saja Pak yang bisa kita sampaikan. Oke, luar biasa Pak. Apa saja sumber daya yang telah Bapak miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak Pak? Ya ini ya, karena sumber daya ini, karena sementara ini mungkin pihak dari anak didik itu seringkali misalnya mengalami misalnya sakit. Nah, maka seperti itu kita tidak memaksa karena sumber dayanya mungkin dalam fisik si anak kurang begitu sehat, kita tidak bisa memaksa. Nah, dalam artian kita menjaga juga keharmonisan dengan anak didik kita ke depannya, sehingga anak didik kita setiap misalnya ada kegiatan karena dia mengalami sumber dayanya kurang mungkin dari pribadi si anak itu, nah maka saat itu kita tidak dipesertakan. Nah, kalau yang sehat jasmani dan rohaninya, nah maka saat itu setiap kita mau mengajar kita tanya kepada anak didik kita. Kalau mereka betul-betul tidak sehat, otomatis tidak dipesertakan. Nah, kalau mereka fisiknya sehat, nah kita ikut ke dalam misalnya bidang studinya praktek itu saja. Karena kita menjalinkan secara kerjasama antar murid dengan guru supaya kita berjalan dengan efektif. Oke, luar biasa Pak. Upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik Pak? Nah, upaya kita sementara ini karena keterbatasan waktu kita mengajar, karena terbatas sekali. Nah, maka saat itu kita mencari pokok-pokok pembelajaran itu yang sekiranya mereka cepat mengerti. Dalam artian di dalam proses belajar mengajar itu supaya mereka cepat mengerti, kita memilih itu pelajarannya yang mereka senangi, itu saja. Nah, kedua, kalau memang betul-betul pelajaran itu mereka senang, otomatis gaya penyerapan proses belajar mengajar itu sangat efektif Pak. Kalau memang betul-betul mereka senangi, itu saja. Iya, luar biasa Pak.